两人都能逆空而行，速度好快，850件了。 899。王，终究还是我赢了。于师兄得第一，实乃众望所归啊！没有信心超过林子霄了。最强的总是压轴出场吗？让我来。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Fearless Martial. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan diperlihatkan para peserta yang berniat untuk mengikuti ujian dengan menaiki tangga. Tetapi di saat ia telah menaiki tangga, tiba-tiba aja ia telah terkena teknik ilusi dari tangga tersebut yang membuat orang itu tidak bisa bergerak sampai ia terpental kembali ke garis awal. Setelah itu pun Panatua Sesau memperingatkan kepada setiap peserta lainnya bahwasannya murid yang berusaha gagal merupakan contoh bagi ia yang tidak memiliki semangat bela diri. Senior Sesau memperingatkan juga kepada semua peserta untuk memperkuat keyakinan mereka terhadap seni ilmu bela diri mereka. Karena jika mereka tidak dapat memperkuat keyakinannya, maka mereka akan berakhir sama seperti peserta yang berusaha gagal. Tetapi senior Sesuan juga memberitahu jika mereka mampu untuk melewati ujian ini sampai melewati anak tangga ke-100. Maka orang itu akan mendapatkan hadiah darinya yaitu pil pembentukan sebanyak 1000 buah. Mendengar hal itu membuat para peserta di sana sangat kaget karena pil pembentukan ini setara dengan 10.000 pil renyang. Setelah itu para murid yang tersisa mereka langsung mencoba untuk melewati ujian ini dengan mereka menaiki tangga lagi. Tetapi baru aja mereka menaiki anak tangga itu sudah terdengar suara teriakan dari para peserta lainnya. Yang artinya kemungkinan mereka telah mengalami kegagalan. Setelah itu Xiaoyun dan juga Duan Benyeng mereka berdua berniat untuk melewati ujian ini juga. Sebelum Xiaoyun melewati ujian ini, Xiaoyun ingin pamer kepada Qinan dengan menyuruh kepada Qinan memperhatikan mereka berdua. Karena ia akan menunjukkan bagaimana seorang berkemampuan jenius. Tetapi Qinan justru berbalik menghina mereka dengan dirinya berpura-pura tidak mendengar perkataan mereka. Hal itu pun membuat Xiaoyun merasa kesal dan ia pun langsung pergi dari sana melewati ujian ini dengan menaiki tangga. Ratusan anak tangga telah mereka lewati. Dari 100, 300 sampai 450 anak tangga telah mereka berdua lewati dengan begitu cepat. Semua orang pun sangat kaget dengan kemampuan dari dua orang ini. Mereka juga sekarang telah mengetahui alasan kenapa mereka berdua termasuk dari dua jenius murid dari Akademi Xiaoling. Tetapi waktu mereka telah menembus anak tangga 450, tiba-tiba aja berat tubuh mereka menjadi begitu sangat berat dan mereka sudah tidak mampu melanjutkan perjalanannya. Xiaoyun pun mencoba untuk memaksakan diri dengan menggunakan harta tungkunya, melepaskan rantai pengikat tersebut yang untungnya berhasil. Tetapi di saat ia ingin melewati gerbang ular kedua, tiba-tiba aja adanya sebuah dinding yang menghalang Xiaoyun. Membuat Xiaoyun pun terpental dari sana dan ia pun kembali ke garis awal. Tetapi hal ini membuat Xiaoyun telah berhasil melewati anak tangga sebanyak 499. Karena mereka yang telah berhasil melewati 400 anak tangga, di sini mereka pun mendapatkan hadiah dari senior Susuan yaitu 400 pil. 赏400枚先天丹。 Setelah itu pun Xiaoyun kembali lagi menghina Qinan dengan menyarankan kepada Xiaoling serta Cuyun untuk keluar dari kelompoknya Qinan dan bergabung bersama mereka. Karena Qinan kemungkinan juga tidak akan mampu untuk melewati ujian ini lebih baik darinya.
萧云和，你少嚣张！ Xiaoling yang mendengar itu merasa kesal dengan perkataan dari Xiaoyun karena dia yang selalu merendahkan Qinan. Tetapi senior Hualong justru merendahkannya karena Xiaoyun belum sampai menaiki 500 anak tangga. Dirinya sudah begitu bangga. 还是让我来给你们打个样。 Ji Xiao yang mendengar itu pun merasa jengkel dan dirinya juga menganggap bahwasannya Hualong juga terlalu percaya diri dengan kemampuan sendiri. Senior Susuan yang melihat keributan antara Ji Xiao dan juga Hualong, ia pun menawarkan kepada mereka berdua, yakni untuk melakukan kompetisi pada perlombaan mereka menaiki anak tangga. Salah satu dari mereka yang bisa memenangkan perlombaan ini, maka ia akan memberikan hadiah 1000 pil Suantian. 提升到1000枚先天丹。 Semua orang yang mendengar itu pun sangat iri dengan tawaran yang diberikan kepada kedua orang ini. Dan di sini mereka juga mulai membicarakan siapa yang akan menjadi pemenang pada pertarungan Ji Xiao dan juga Hualong. Ada yang mendukung Hualong dan juga ada yang mendukung Ji Xiao karena mereka berdua yang sama-sama merupakan seorang jenius. Mereka berdua pun mulai menaiki anak tangga yang dimana mereka berdua tak disangka bisa melewati anak tangga dengan begitu cepat. Bahkan sekarang telah mencapai anak tangga ke-850. 两人都能立空而行，速度好快，850阶了。 Tetapi setelah mereka sampai di sana, tiba-tiba aja pergerakan mereka tidak bisa dilanjutkan alias mereka terjebak di anak tangga tersebut. Dan orang-orang pun telah menyadari termasuk Qinan bahwasannya mereka berdua sudah berada di tahap puncak mereka. Yang artinya sebentar lagi mereka akan mengalami kegagalan. Tetapi mereka berdua tetap memaksakan diri dengan mereka berdua menggunakan kekuatan martial spirit mereka itu masing-masing. Meskipun tiap langkah menjadi berat, mereka tetap melanjutkan langkahnya sampai pada akhirnya Hualong tidak kuat lagi menahan tekanan tersebut yang membuat dirinya terpental. 899。 Sedangkan Ji Xiao tak disangka masih tetap bisa melanjutkan perjalanan itu, yang pada akhirnya Ji Xiao telah berhasil melewati ke anak tangga yang 900. Membuat Ji Xiao pun yang memenangkan pertarungan di antara mereka berdua. Hualong pun sangat tidak terima dirinya telah dikalahkan oleh Ji Xiao. Lalu Ji Xiao pun mendapatkan hadiah dari senior Susian dengan ia mendapatkan hadiah berupa 1000 pil Suantian. Ji Xiao sangat senang dengan hadiah ini karena ia menyadari dengan ini maka dirinya bisa melakukan penerobosan. Dan karena sekarang waktu yang telah menunjukkan jam sore hari, senior Susuan pun mengatakan sepertinya kompetisi akan segera berakhir dan meminta kepada peserta yang belum mencoba untuk segera mencoba. Jika tidak ada yang bisa melewati rekornya Ji Xiao melebihi anak tangga 900, maka Ji Xiao lah yang akan dianggap menjadi pemenang pada kompetisi ini. 林子霄获得考核第一。 于师兄得第一，实乃众望所归啊！ Sedangkan Qinan yang melihat ini juga merasa sedikit terpojok karena jika dirinya tidak bisa melewati rekornya Ji Xiao, maka Ji Xiao telah dipastikan akan menjadi pemenang pada kompetisi di Pulau Peaten ini. Tetapi Xiaoling yang mendengar Ji Xiao telah diumumkan menjadi pemenang pada kompetisi ini tidak terima karena di sini dirinya bersama dengan rekannya masih belum mencoba. 没有信心超过林子霄了。 Senior Susian pun bertanya apakah mereka yakin bisa mengalahkan rekor Ji Xiao. Orang-orang di sana juga merasa kesal kepada Xiaoling karena Xiaoling yang terlalu banyak bicara. Mereka semua pun meminta kepada Xiaoling untuk segera melaksanakan ujian ini dan jangan buang-buang waktu. 最强的总是压轴出场吗？ Xiaoling pun dengan percaya diri mulai menaiki anak tangga tersebut. Tetapi baru aja Xiaoling menaiki anak tangga itu, tiba-tiba Xiaoling langsung terpental yang membuat Xiaoling pun gagal. Dan Ji Xiao menertawakan Xiaoling karena dia yang telah mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi di saat itu tiba waktunya bagi Qinan untuk memulainya. Namun sayang sekali di saat akan mengetes kemampuannya, tiba-tiba cerita pun waduh bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa ya di video selanjutnya.